Sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap saat ku berlindung di bawah tangan kasih-Nya. Hari demi hari ku berlalu di dalam kuasa-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, padanya. Setiap pagi ku menanti uluran tangan rahmat-Nya. Yesus Kristus Tuhan yang mulia memberikan berkat-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Dan hari ini saya membawa firman Tuhan yang menyuruh engkau bekerja. Saudara nanti dengar baik-baik firman Tuhan ini dan mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan bahwa firman Tuhan yang jelas bagi kami. Kalau engkau suruh kami bekerja, Tuhan pasti membuat segala usaha kami berhasil. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, berkati semua pemirsa yang menyaksikan program ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama Ulangan pasal 28 ayatnya yang ke-12. Ulangan 28 ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Haleluya. Saudara pemirsa, Tuhan mau membukakan bagi kita tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat kepada kita sampai berkelimpahan. Berkelimpahan artinya sudah tahu berkelimpahan? Kalau sudah tuang air di gelas dan kemudian gelas itu sampai tumpah keluar, itu artinya berkelimpahan, lebih dari penuh. Luar biasa. Itu berkat yang Tuhan mau berikan kepada kita hari ini. Yang kedua artinya ialah apa? Tidak tertampung lagi. Jadi berkat itu begitu banyaknya sehingga tempat penampungan berkat itu pada masa itu usaha orang pada umumnya apa? Umumnya pertanian dan peternakan. Sudah lihat misalnya cerita tentang Abraham. Dia peternak dan petani juga, dan kekayaannya berlimpah ruah, kata firman Tuhan dalam Kejadian pasal 13 ayat 2. Saudara pemirsa, artinya lebih dari penuh, lebih dari cukup, berkelimpahan. Tetapi saudara sekalian, apakah saudara tahu di mana saudara harus menampungnya? Saudara langsung jawab saya, di lumbung dan di kandang, kan?
Itu hewan tentu dalam kandang, gandum atau padi tentu dalam lumbung. Tapi dengar baik apa saya katakan. Tuhan tidak bisa memberkati engkau, dengar kata-kata saya selalu keras dan tajam, bila engkau malas. Mengapa? Firman Tuhan ini mengatakan dengan jelas, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah, yakni langit untuk beri hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan curahkan hujan itu kalau engkau tidak menabur benih, menanam, mana ada hasil. Oke, rumput ya oke lah. Tetapi pada zaman sekarang ada namanya rumput gajah, juga harus ditanam. Itu rumput yang besar-besar, yang tinggi-tinggi, yang memang baik sekali untuk makanan hewan, terutama sapi, membuatnya menjadi sehat dan gemuk. Saudara pemirsa, dengar baik apa yang saya katakan. Di dalam segala pekerjaanmu, engkau harus menjadi orang yang rajin bekerja. Sekarang saudara sekalian, pada zaman modern ini, engkau bisa bekerja di depan laptop. Engkau bisa bekerja hanya dengan apa? Gadget saja. Dari sini engkau bisa memasarkan. Saya harap dia menonton sekarang. Ada seorang ibu pendeta di Kalimantan, yang di Kalimantan Barat sana, yang saya tahu. Dia ajak orang untuk buat apa? Kolam lele. Nah, sekarang sampai di kampung-kampung sudah maju di Kalimantan Barat, saudara sekalian. Nah, daerah kami sudah maju, sudah hebat. Mengapa? Bibit ikan sudah dipasarkan lewat gadget ini, dipesan online. Luar biasa saudara sekalian. Nah, dia beli bibit lele itu, kemudian dia taruh di kolam-kolam itu, diberi makan singkong dan lain-lain, kemudian jadi gemuk dan besar. Kemudian sesudah itu dia ajak juga orang lain untuk buat lele asap. Oh, saudara-saudara sekalian, keuntungannya sampai puluhan juta, saudara sekalian. Dia pasarkan kepada teman-temannya, terutama sesama pendeta, tamatan dari sekolah teologi yang sama. Kemudian dia beruntung sampai puluhan juta rupiah. Saudara dengar saya? Itu pekerjaan. Asalkan engkau menekuninya benar-benar. Ada seorang menantu saya harap dia sekarang menonton juga. Ya, mereka tinggal dekat danau yang disebut Danau Sentarum di Kalimantan Barat, di Kapuas Hulu. Dan tempat itu kaya dengan ikan. Dan kalau saya pesan ikan, biasanya saya pesan kepada menantu saya itu. Kenapa? Ikannya ikan yang masih tidak diawetkan dengan bahan-bahan yang bisa berbahaya. Jadi saudara sekalian, hidup kita ini pokoknya rajin. Oh, saudara-saudara, jangan saudara tanya kepada saya, kalau begitu Pak Pendeta bagaimana? Sejak SD saya sudah jualan apa? Jualan kelereng, karet gelang di kampung-kampung kami kepada anak-anak. Hasilnya saudara sekalian, puji Tuhan, saya bisa bawa ibu kandung saya berobat ke kota kabupaten. Jadi kalau saya sampaikan firman Tuhan ini, saya sudah mengalaminya. Harus berjuang dari kecil untuk apa? Mendapatkan uang. Jadi tolong dengar saya firman Tuhan ini. Ada roh atau dewa yang menjajah orang sehingga dia menjadi malas, bandel, dan punya sikap tidak mau bekerja. Namanya roh Belpegor. Hari ini putuskan roh itu dan buatlah engkau menjadi orang yang rajin bekerja, rajin gigih berjuang untuk mendapatkan hasil. Karena Tuhan sudah siapkan berkat yang melimpah dari atas.
Mari mulai menanam sekarang, mulai mengerjakan satu pekerjaan tertentu, dan nanti engkau lihat hasilnya akan melimpah lebih dari cukup, lebih dari penuh. Kenapa melimpah? Untuk menjadi berkat bagi orang lain yang membutuhkannya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami sungguh-sungguh merindukan kasih dan anugerah Tuhan, supaya kami semua benar-benar sampai kepada kebenaran firman Tuhan ini, dan menjadi orang yang rajin dan gigih bekerja. Dan Tuhan sudah siapkan bagi kami berkat terbaik, bahkan sampai berkelimpahan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk, bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila sudah menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.